Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Santapan Rohani. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat dan kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Kami boleh dibangunkan dalam keadaan tubuh yang diberkati. Saat ini Bapa, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berikanlah kami pengertian dan pemahaman yang daripada-Mu, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita di pagi hari ini terdapat dalam Roma 10 ayatnya yang keempat hingga ayat yang ke-15 dengan judul Kebenaran karena Iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikian saudara yang kekasih, firman Tuhan kita pada pagi hari ini yang terdapat dalam Roma 10 ayat 4 hingga ayat yang ke-15 dengan judul Kebenaran karena Iman. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kitab Roma ini banyak berbicara tentang hukum Taurat. Dan secara pemahaman tentang hal ini, mungkin kita tidak terlalu memahami. Tapi pelajaran yang kita mengerti bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan kita, tetapi hanya oleh kasih karunia di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Dalam Roma 3 ayat yang ke-27, di situ dikatakan, jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Nah, pada ayat yang ke-9 dan ke-10 ditekankan tentang hal keselamatan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.
Saudara yang kekasih dalam Tuhan, secara umum kata keselamatan asal kata dari selamat. Misalnya kita terhindar dari celaka, kita selamat. Atau kita terhindar dari musibah atau malapetaka, kita selamat. Tetapi arti keselamatan menurut Alkitab itu bukan berarti kita terhindar dari neraka lalu bisa masuk surga. Bukan demikian dan tidak segampang itu. Karena keselamatan oleh kasih karunia Kristus Yesus artinya kita dibenarkan, kita dipulihkan, lalu kita dikembalikan ke status semula sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Kembali dalam kemuliaan Tuhan. Dalam Roma 3 ayat 21 hingga ayat yang ke-26, Rasul Paulus menjelaskan tentang hal ini. Tetapi saudara yang kekasih, sebagai akibat dari keselamatan itu sendiri atau buah dari keselamatan yang kita peroleh adalah surga. Dan Tuhan sudah siapkan jalan melalui dirinya, yaitu Yesus Kristus. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Firman Tuhan katakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Tidak dikatakan, "Akulah salah satu jalan, kebenaran, dan hidup." Yang artinya berarti, hanya melalui Yesus Kristuslah kita akan sampai kepada Bapa kita di surga. Tetapi saudara kekasih, Tuhan Yesus tidak pernah memaksakan siapapun manusia. Ini adalah satu pilihan. Tinggal dari kita sendiri, mana yang akan kita pilih? Jalan yang lebarkah atau jalan yang sempit? Seperti dalam Matius 7 ayat 13 dan 14. Dan keselamatan yang kita terima, kebenaran yang kita mengerti dalam iman, itu bukan sebatas kita memuji Tuhan, kita pergi beribadah, kita memberi persembahan, mendengarkan firman Tuhan, lalu kita kembali larut dalam aktivitas kita sehari-hari, yang semuanya itu hanya sebagai rutinitas kita dalam beribadah. Atau seperti masa pandemi ini, kita beribadah secara virtual, lewat Zoom, lewat live streaming, atau Facebook. Tetapi tuntutan Tuhan dalam iman kita, yaitu perbuatan-perbuatan kita yang selaras dengan kehendak Tuhan. Dan apabila perbuatan-perbuatan kita itu tidak sesuai dengan iman kita sendiri, maka dalam surat Yakobus katakan adalah semua menjadi mati atau sia-sia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apakah kita hanya mau menjadi pendengar-pendengar setia firman Tuhan? Mari kita mau bertanya dalam diri kita sendiri, bagaimana respon kita untuk menjadi pelaku firman? Karena tuntutan Tuhan dalam hal iman ini tidak hanya sesuai dengan perbuatan-perbuatan kita, tetapi ada satu hal yang sangat penting yang menjadi tanggung jawab kita setiap orang percaya, siapapun kita, tanpa terkecuali, yaitu amanat agung Tuhan. Dalam Matius 28 ayat ke-19 dikatakan, "Jadikanlah semua bangsa muridku." Bahkan pada pembacaan kita terdapat di ayat 13 hingga ayat yang ke-15. "Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus?" Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara kekasih dalam Tuhan, hal yang sederhana yang mungkin bisa kita lakukan untuk melakukan firman Tuhan, itu kita tidak harus jadi seorang pendeta yang secara full time, atau seorang hamba Tuhan, atau seorang guru agama. Tetapi apa yang menjadi profesi kita sehari-hari, mungkin
kita sebagai ibu rumah tangga, mungkin kita sebagai pegawai, karyawan, pengusaha, dokter, tukang ojek, atau apapun yang menjadi profesi kita. Marilah kita juga mau menjadi bagian dalam pekabaran Injil. Kita mau menjadi teladan bagi orang lain dan melakukan 9 buah roh yang difirmankan dalam Galatia 5 ayat yang ke-22. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, lakukanlah semua firman Tuhan untuk hormat, dan itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena dalam Matius 7 ayat ke-21 hingga ayat yang ke-23 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Biarlah saudara kekasih dalam Tuhan, masa penghakiman Tuhan nanti, kita pun dikenal Tuhan sebagai anak-anak-Nya yang melakukan firman Tuhan sesuai yang dengan Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah Bapa, Engkau sendiri yang memampukan kami untuk kami tidak saja menjadi pendengar-pendengar setia firman-Mu, tetapi kami juga mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Baiklah kami menjadi profesi kami masing-masing, kami menggunakan itu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Biarlah Engkau saja yang dipuji dan dimuliakan dalam setiap profesi kami, apapun itu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Saya percaya kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Salam jumpa dalam renungan santapan rohani berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.